Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Arlinta Riyandi Putri dari kelas manajemen 22A dengan NPM 2241141. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelatihan dan pengembangan. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah suatu yang terancang dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan kinerja yang spesifik pada saat ini. Pengembangan lebih ditekan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Apa sih manfaat dari pelatihan? Manfaat dari pelatihan itu yang pertama, pegawai yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan. Yang kedua, perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan daya saing perusahaan dan memperbaiki produktivitas. Yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Misalnya, standar pelaksanaan pekerjaan dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah untuk menjamin kualitas produk atau keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan pelatihan. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Yang kedua, menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang tiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Yang keempat, mengevaluasi program. Ini adalah contoh gambaran langkah-langkah pelaksanaan pelatihan pengembangan. Analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang akan dilakukan. Kegiatan ini sangatlah rumit dan sulit karena perlu mendiagnosis kompetensi organisasi saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan untuk langkah-langkah analisis kebutuhan organisasi, analisis kebutuhan tugas, dan analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan organisasi. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi pegawai ditandai dengan yang pertama, lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi. B. Kecenderungan peningkatan outsourcing. Yang ketiga, perubahan-perubahan teknologi. Yang keempat, keanekaragaman pegawai. Analisis kebutuhan organisasi. Kompetensi dan perilaku sumber daya manusia agar dapat bersaing harus memiliki yang pertama, inisiatif, mampu bekerja sama. Kedua, kemampuan bekerja dalam kelompok. Yang ketiga, kemampuan evaluasi kerja. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi dan mendengarkan. Yang kelima, kemampuan menganalisis masalah. Ketujuh, kemampuan mendapatkan dan memahami informasi. 8, kemampuan untuk melakukan rencana. Dan ke-9, kemampuan multikultural. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tugas. Analisis tugas yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut dan informasi analisis jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas, dan standar untuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai adalah menganalisis mengenai apakah ada pegawai yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kekurangan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi ke lapangan, atau kuesioner. Selanjutnya yaitu penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan. Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukanlah materi untuk pelatihan untuk mencapai tujuannya. Pemilihan metode pelatihan. On the job training yaitu dilakukan pada waktu jam kerja langsung baik secara formal maupun non-formal. Kedua, off the job training yaitu pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara khusus di luar jam pekerjaan. Selanjutnya ada faktor efektivitas pelatihan. Pertama ada
Participation atau partisipasi merupakan keterlibatan seseorang peserta dalam kegiatan secara efektif dan secara langsung. Yang kedua ada repetition, adalah melakukan atau mengatakan secara berulang-ulang dalam usaha menanamkan ide dalam ingatan seseorang. Yang ketiga ada relevance, pelatihan mempunyai arti atau manfaat yang sangat penting pada seseorang. Keempat, transference, adalah adanya kesesuaian antara pelatihan dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari oleh pegawai. Terakhir ada feedback, merupakan pemberi informasi atas perkembangan kemajuan yang lebih dicapai oleh peserta pelatihan, mana yang perlu diperbaiki, mana atau yang tidak diperbaiki. Pertama, metode pelatihan on the job training. Yang pertama, job instructor training atau latihan instruksi jabatan adalah pelatihan untuk manajer atau supervisor yang bertindak sebagai pelatih untuk menginstruksikan bagaimana melakukan pekerjaan tertentu dalam proses kerja. Kedua, coaching adalah untuk pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di tempat kerja oleh atasan dengan membimbing petugas melakukan pekerjaan secara informal dan tidak terencana. Yang ketiga ada job relation, adalah program yang direncanakan secara formal dengan cara menugaskan pegawai pada beberapa pekerjaan yang berbeda dan dalam bagian berbeda dengan organisasi untuk menambah pengetahuan mengenai pekerjaan. Keempat ada apprenticeship, adalah pelatihan yang mengkombinasikan antara pelajaran di kelas dengan praktek lapangan. Kedua, metode pelatihan of the job training. Yang pertama lecture, yang kedua video presentation, yang ketiga practical training or simulation, keempat role playing, kelima case study, keenam self study, ketujuh program learning, 8 laboratory training, and 9 action learning. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan, mengetahui yang diperoleh melalui pengalaman latihan, perubahan perilaku, dan yang terakhir perbaikan pada organisasi. Oke, sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. See you the next video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.